Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Islam tetapi tidak Islami. Syekh Muhammad Abduh, ulama besar dari Mesir, pernah geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam kuno dan terbelakang. Kepada Renan, Joseph Ernest Renan maksudnya, filosof Perancis, Muhammad Abduh dengan lantang menjelaskan bahwa agama Islam itu hebat, cinta ilmu, pendukung kemajuan, dan lain sebagainya. Dengan ringan, Renan yang juga pengamat dunia timur itu mengatakan, saya tahu persis kehebatan semua nilai Islam dalam Al-Quran, tetapi tolong tunjukkan satu komunitas muslim di dunia yang bisa menggambarkan kehebatan ajaran Islam. Dan Abduh pun terdiam. 1 abad kemudian, beberapa peneliti dari George Washington University ingin membuktikan tantangan Renan. Mereka menyusun lebih dari 100 nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, asidik, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, toleransi, dan sederet ajaran Al-Quran serta akhlak Rasulullah SAW, berbekal sederet indikator yang mereka sebut sebagai Islamicity Index. Mereka datang ke lebih dari 200 negara untuk mengukur seberapa Islami negara-negara tersebut. Hasilnya, Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling Islami. Indonesia harus puas di urutan ke-140. Nasibnya tak jauh dengan negara-negara Islam lainnya yang kebanyakan bertengger di ranking antara 100 sampai dengan 200. Apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang dikategorikan Islami? Kepanjangan ayat dan hadis menjelaskan Islam dengan menunjukkan indikator-indikatornya, bukan definisi. Misalnya hadis yang menjelaskan bahwa seorang Muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Itu indikator. Atau hadis yang berbunyi, keutamaan Islam seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga, hormati tamu, bicara yang baik atau diam. Jika kita koleksi sejumlah hadis yang menjelaskan tentang Islam dan iman, maka kita akan menemukan ratusan indikator keislaman seseorang yang bisa juga diterapkan pada sebuah kota, bahkan negara. Dengan indikator-indikator di atas, tak heran ketika Muhammad Abduh melawat ke Perancis, akhirnya dia berkata atau berkomentar, saya tidak melihat Muslim di sini, tetapi merasakan nilai-nilai Islam. Sebaliknya di Mesir, saya melihat begitu banyak Muslim, tetapi hampir tak melihat Islam. Pengalaman serupa dirasakan Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan ke Kanada, yang merupakan negara paling Islami nomor 5. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka malah balik bertanya, mengapa harus dikunci? Di kesempatan lain, masih di Kanada, seorang pimpinan ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera di halte bis. Setelah beberapa jam kembali ke tempat itu, kamera masih tersimpan dengan posisi yang tidak berubah. Sungguh ironis jika kita bandingkan dengan keadaan di negeri Muslim, yang kadang sandal jepit saja bisa hilang di rumah Allah yang Maha Melihat. Padahal jelas-jelas kata iman sama akarnya dengan kata aman. Artinya, jika semua penduduk beriman, seharusnya bisa memberi rasa aman.
penduduk Kanada menemukan rasa aman, padahal mungkin tanpa iman. Tetapi kita merasa tidak aman di tengah orang-orang yang mengaku beriman. Seorang teman bercerita di Jerman, seorang ibu marah kepada seorang Indonesia yang menyeberang saat lampu penyeberangan masih merah. Saya mendidik anak saya bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini Anda menghancurkannya. Anak saya ini melihat Anda melanggar aturan, dan saya khawatir dia akan meniru Anda. Sangat kontras dengan sebuah video di YouTube yang menayangkan seorang bapak di Jakarta dengan pakaian jubah dan sorban naik motor tanpa helm. Ketika ditangkap polisi karena melanggar, si bapak tersebut justru marah-marah dengan menyebut siapa dirinya. Maksudnya agar polisi melepaskannya, karena dia adalah perasa suci. Mengapa kontradiksi ini terjadi? Syekh Basuni, seorang ulama, pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Ridho, ulama terkemuka dari Mesir. Suratnya berisi pertanyaan, limadza ta'akhara muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa muslim terbelakang dan umat yang lain maju? Surat itu dijawab panjang lebar dan dijadikan satu buku dengan judul yang dikutip dari pertanyaan itu. Inti dari jawaban Rashid Ridho, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya dan hidup dalam alam dalil-dalil, sementara Barat maju karena mampu berpikir dan berbuat. Umat Islam terbelakang karena meninggalkan ajaran Iqra atau membaca dan cinta ilmu. Sistem pengajaran Islam menjadi dogmatis. Apa kata ustadz, kata ulama menjadi hukum yang harus diikuti. Tidak kritis dan mendebat ustadz atau ulama untuk mencari kebenaran, karena ustadz atau ulama juga manusia yang mungkin juga bisa salah. Akibatnya umat Islam sekarang cenderung anti kritik dan sikap berperang jika ada yang kritis mempertanyakan sesuatu. Tidak aneh dengan situasi seperti itu, Indonesia saat ini menempati urutan ke-111 dalam hal tradisi membaca dan mencari ilmu. Ajaran Islam hanya ditekankan pada hafalan dan mendengar semata, bukan kritis dengan argumentasi serta menjadi paham. Meninggalkan riset yang menjadi fondasi dasar berkembangnya iptek dan kemajuan peradaban. Muslim juga meninggalkan budaya disiplin dan amanah, sehingga tak heran negara-negara Muslim terpuruk di kategori low trust society, yang masyarakatnya sulit dipercaya dan sulit mempercayai orang lain, alias selalu penuh curiga. Muslim juga meninggalkan budaya bersih yang menjadi ajaran Islam. Karena itu jangan heran jika kita melihat mobil-mobil mewah di kota-kota besar tiba-tiba melempar sampah ke jalan melalui jendela mobilnya. Siapa yang salah? Mungkin yang salah yang membuat survei. Andainya keislaman sebuah negara itu diukur dari jumlah jamaah hajinya, pastilah Indonesia ada di ranking pertama. Andaikan hafalan Al-Quran yang jadi ukuran, insya Allah negara-negara Arab yang akan menempati ranking pertama. Sayangnya parameter keislaman bukan hanya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan kembali ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah SAW, dan beliau sendiri akhlaknya Al-Quran. Teladan Rasulullah ini diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu yang sangat istiqomah. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian dalam keluarga, khususnya para balita generasi menerus. Setelah itu hidup bertetangga, dan selanjutnya dalam bermasyarakat. Insya Allah masyarakat yang Islami akan terwujud di kemudian hari, walaupun membutuhkan waktu yang lama dan diperlukan keteladanan pemimpin Islam, terutama pemimpin rumah tangga. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil sekarang juga. Itulah kiat perubahan. Bismillah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin.